Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hening malam yang merayap pelan, izinkan suara ini mengetuk pintu jiwamu dengan lembut. Ada sesuatu yang ingin dibisikkan kepada hatimu, sesuatu yang tak terdengar di tengah hiruk pikuk dunia, tetapi hanya muncul ketika kau berani memasuki sunyimu sendiri. Di balik setiap napas yang kau tarik, ada panggilan halus yang selama ini mungkin kau abaikan. Panggilan untuk kembali, untuk duduk sejenak, untuk merasakan bahwa hatimu masih hidup, masih peka, masih merindukan ketenangan yang hanya Allah mampu berikan. Dengarkan dengan perlahan, sebab apa yang akan kita jelajahi bukan hanya tentang ilmu, tetapi tentang perjalanan kembali kepada dirimu sendiri. Dalam hening ini, biarkan hatimu berbicara dan biarkan Allah mengisi ruang-ruang yang selama ini kosong. Selamat memasuki kedalaman jiwa. Bab 1. Ketika diam menjadi bahasa ruh. Diam memiliki cara tersendiri untuk berbicara kepada hati, jauh lebih dalam daripada kata-kata yang keluar dari bibir manusia. Dalam keheningan sholat, seseorang menemukan dirinya berada pada ruang yang tidak pernah ia masuki sebelumnya. Ruang tempat suara dunia melebur menjadi bisikan lembut yang nyaris tidak terdengar. Di sana, ruh mulai memandang sesuatu yang lebih luas daripada batas pikiran, dan hati perlahan menyadari bahwa diam bukanlah hampa. Diam justru adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih halus, tempat kesadaran mulai disentuh oleh cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Setiap orang yang mencoba memasuki diam ini akan merasakan bahwa ada kehadiran lembut yang mengawasi, membimbing, dan merangkul tanpa suara. Dalam kesunyian itu, sholat tidak lagi dipahami sebagai sekadar gerakan fisik atau bacaan yang diulang. Sholat berubah menjadi pengalaman batin yang menuntun seseorang kembali kepada inti dirinya sendiri. Ketika manusia berhenti berbicara, ia memberi kesempatan kepada hatinya untuk mengungkapkan apa yang selama ini terperangkap di balik tumpukan pikiran. Hati yang selama ini sibuk mengikuti arus dunia, akhirnya mendapatkan ruang untuk bernapas. Dan ketika hati mulai berbicara, ia berbicara dengan bahasa yang tidak membutuhkan huruf, tidak membutuhkan suara, bahasa yang hanya dapat ditangkap oleh kepekaan ruhani. Bahasa inilah yang membuat seseorang merasa dekat dengan Tuhan, meski ia tidak mengucapkan satu kata pun. Diam dalam sholat adalah pelajaran untuk kembali mengenali siapa diri sebenarnya. Dalam diam itu, manusia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam ributnya bisikan keinginan, ambisi, ketakutan, dan harapan yang saling bertabrakan. Namun ketika sholat dilakukan dengan kelembutan batin yang penuh kesadaran, semua itu tiba-tiba mereda. Keheningan masuk seperti air yang menenangkan, membersihkan kegaduhan yang selama ini memenuhi ruang dalam diri. Dan semakin dalam seseorang memasuki keheningan itu, semakin ia memahami bahwa Allah tidak membutuhkan suara keras untuk mendengar. Allah mendengar bahkan sebelum bibir bergerak, melihat bahkan sebelum hati sempat mengadu. Dia menjadi jembatan untuk merasa hadir di hadapannya tanpa perlu apa-apa selain keikhlasan. Ada suatu detik ketika diam dalam sholat berubah menjadi pengalaman ruhani yang tidak bisa digambarkan secara utuh. Pada detik itu, manusia merasa seolah seluruh dirinya ditarik ke pusat kehadiran Allah. Bukan secara fisik, tetapi secara rasa. Semua hal yang sebelumnya tampak penting menjadi kecil. Semua kegelisahan kehilangan kekuatannya. Seseorang merasakan ketundukan yang tidak dipaksakan, ketenangan yang tidak dibuat-buat, dan kelembutan yang seolah turun dari arah yang tidak diketahui. Dalam pengalaman seperti ini, sholat tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan sebagai kelegaan yang dicari-cari. Diam menjadi tempat pulang, tempat di mana hati dapat bersandar tanpa takut ditolak, tanpa khawatir diabaikan. Dan pada akhirnya, diam dalam sholat bukan tentang berhenti berbicara, tetapi tentang mulai mendengarkan. Mendengarkan apa yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Mendengarkan panggilan Allah yang sesungguhnya selalu hadir, tetapi sering terhalang oleh pikiran yang tidak pernah diam. Sholat diam mengajarkan bahwa untuk benar-benar menyentuh Tuhan, seseorang tidak perlu menjadi fasih, tidak perlu menjadi sempurna, tidak perlu menjadi siapa-siapa. Yang diperlukan hanyalah diri yang apa adanya,
hati yang mau kembali, dan ruh yang bersedia tunduk tanpa syarat. Dalam titik inilah rahasia sholat diam terletak, bahwa keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan kehadiran Allah yang menjadi lebih terasa ketika manusia memilih untuk diam di hadapannya. Bab 1. Panggilan yang tidak semua orang dengar. Tidak semua manusia dipanggil Allah dengan cara yang sama, karena tidak semua hati berada pada kesiapan yang serupa. Ada jiwa yang hidupnya tampak biasa di mata dunia, namun di dalamnya terjadi getaran halus yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa apapun. Getaran itu bukan suara, bukan pula bayangan, melainkan kesadaran lembut yang tiba-tiba hadir dan membuat seseorang merasa sedang diawasi, dibimbing, dan diarahkan tanpa paksaan. Inilah panggilan awal yang sering disalahpahami, karena ia tidak datang dengan keajaiban, melainkan dengan ketenangan yang perlahan mengubah cara memandang hidup. Pada tahap ini seseorang mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi sekadar rangkaian kejadian acak. Ada makna tersembunyi di balik pertemuan, ada pesan ilahi di balik kehilangan, dan ada pelajaran sunyi di balik kesendirian. Hatinya menjadi lebih peka, bukan karena ia merasa istimewa, tetapi karena ia mulai jujur pada dirinya sendiri. Kejujuran batin inilah yang membuka pintu pemahaman, sebab Allah tidak menurunkan cahayanya pada hati yang penuh kesombongan, melainkan pada hati yang mau tunduk dan mengakui keterbatasan. Panggilan ini seringkali membuat seseorang merasa berbeda, bukan lebih tinggi, tetapi lebih dalam. Ia tidak lagi mudah terpesona oleh gemerlap dunia, karena hatinya telah mencicipi rasa lain yang lebih tenang dan lebih abadi. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan soal memiliki, melainkan soal merasa cukup. Dalam kesadaran ini, ia tidak membenci dunia, namun tidak pula menggenggamnya erat. Dunia diletakkan di tangan, sementara Allah dijaga di hati. Orang yang berada pada fase ini sering merasa seolah hidupnya diarahkan ke jalan yang tidak dipahami banyak orang. Keputusan-keputusannya tampak aneh, pilihannya terlihat sunyi, dan sikapnya terkesan terlalu lembut di dunia yang keras. Namun di balik semua itu, ada keyakinan halus yang menenangkan, seakan Allah sendiri yang berkata, "Tenanglah, aku bersamamu." Keyakinan ini tidak lahir dari keberanian, tetapi dari kepasrahan yang matang, pasrah yang bukan menyerah, melainkan percaya sepenuh hati. Jika kamu pernah merasakan ketenangan yang datang tanpa sebab, keyakinan yang muncul tanpa argumen, atau dorongan untuk mendekat kepada Allah tanpa ada yang memerintah, jangan buru-buru menolaknya. Bisa jadi itu bukan perasaan biasa, melainkan panggilan yang sangat halus. Panggilan yang tidak semua orang dengar, bukan karena Allah pilih kasih, tetapi karena hanya hati yang merendah yang mampu menangkap getaran cahayanya. Dan di sanalah, tanpa disadari, langkah pertama menuju ilmu laduni mulai ditapakkan. Bab 3. Ketika pikiran tunduk, ruh mengemuka. Pikiran adalah anugerah, tetapi juga dapat menjadi tirai yang menutupi cahaya batin. Ia bergerak cepat, melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain, dari satu keinginan ke keinginan lainnya, seolah tidak pernah puas. Dalam sholat, pikiran sering memonopoli panggung, mengulang-ulang masalah dunia, hingga hati tidak sempat hadir menyimak panggilan Allah. Namun ketika seseorang mulai memasuki sholat diam, pikiran perlahan kehilangan dominasinya. Ia tidak dipaksa berhenti, tetapi diajak tenang, diajak duduk, diajak melepaskan pegangan atas segala hal yang dikejarnya. Dalam ketenangan itu, seseorang mulai merasakan bahwa ada bagian dari dirinya yang lebih dalam daripada pikiran, ruhnya sendiri. Ketika pikiran melemah dari kegaduhan, ruh mulai mengemuka. Ia muncul tidak sebagai sesuatu yang baru, tetapi sebagai sesuatu yang selama ini tertutup oleh suara bising dari arah dalam diri. Ruh tidak pernah berteriak, ia selalu berbicara dengan tenang. Ketika pikiran tunduk, suara tenang itu akhirnya terdengar. Dalam sholat diam, seseorang merasakan perpindahan kepemimpinan dari akal kepada ruh. Bukan berarti akal ditinggalkan, tetapi ia diajak mundur sedikit agar ruh dapat tampil di depan. Pada saat itulah seseorang mulai memahami mengapa sebagian orang dapat menangis dalam sujud meski tidak ada kata-kata yang terucap. Ruh berbicara langsung kepada Rabb-Nya dengan bahasa yang hanya dapat dipahami melalui rasa.
Pikiran sering ingin menjelaskan segalanya, tetapi ruh hanya ingin kembali kepada sumbernya. Pikiran ingin memahami, tetapi ruh ingin menyatu dalam ketundukan. Ketika seseorang berada dalam sholat diam, ia mengalami transisi yang halus dari kata-kata menuju rasa, dari penjelasan menuju penyerahan. Pikiran yang biasanya berdebat kini menurunkan suaranya. Ia menjadi penonton yang pasrah, sementara ruh menjadi penari di hadapan Tuhan. Dalam keadaan ini, seseorang merasakan ketenangan yang tidak dapat dicapai melalui logika. Ketenangan itu lahir ketika ia tidak lagi mencoba mengatur segalanya, tidak lagi mencoba mengendalikan bagaimana ibadahnya harus terasa. Ia hanya hadir, dan kehadiran itu cukup untuk membuka pintu batin. Pada titik tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa perjalanan menuju Allah memang bukan perjalanan yang ditempuh oleh pikiran, melainkan perjalanan yang dipimpin oleh ruh. Pikiran dapat membantu mengenali arah, tetapi ruh yang melangkah menuju cahaya. Ruh yang merasakan lembutnya kehadiran Allah. Ruh yang menangkap bisikan kasih sayangnya. Ruh yang memahami bahwa tidak ada jarak antara hamba dan Tuhan, kecuali ketidakpekaan hati sendiri. Ketika ruh mengemuka dalam sholat, seseorang merasakan bahwa ia sedang berada dalam pelukan yang tidak terlihat. Ia merasa ditenangkan, diteguhkan, dan dikuatkan oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kalimat apapun. Pengalaman ini tidak selalu spektakuler, tetapi selalu nyata bagi hati yang mengalaminya. Dan akhirnya, ketika pikiran tunduk dan ruh memimpin, sholat menjadi lebih dari sekadar ritual. Ia menjadi perjumpaan. Perjumpaan antara manusia dan Tuhannya yang terjadi tanpa formalitas, tanpa syarat, tanpa kecanggungan. Dalam perjumpaan itu seseorang tidak lagi merasa sedang melaksanakan kewajiban, tetapi sedang kembali kepada rumah yang telah lama ia tinggalkan. Ia merasakan bahwa dirinya bukan sekadar tubuh yang bergerak, tetapi ruh yang sedang pulang menuju cahaya asal. Inilah keindahan sholat diam. Ia mengajarkan bahwa yang paling dekat kepada Allah bukanlah pikiran yang cerdas, tetapi ruh yang tunduk. Ketika ruh itu muncul, seluruh diri pun ikut larut dalam ketenangan yang lembut. Seakan seluruh semesta di dalam dada perlahan pulang kepada keseimbangannya. Bab 4. Sujud yang tidak terlihat. Sujud adalah puncak kerendahan seorang hamba, namun ada sujud yang jauh lebih halus daripada dahi yang menyentuh bumi. Ia adalah sujud yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi dirasakan oleh seluruh lapisan batin. Sujud ini muncul ketika hati benar-benar meletakkan seluruh keakuan di hadapan Allah, ketika seseorang tidak lagi berdiri sebagai dirinya sendiri, melainkan sebagai ruh yang kembali kepada sumber cahaya. Dalam sujud yang tak terlihat ini, seseorang merasakan dirinya mengecil hingga lenyap, dan hanya kebesaran Allah yang terasa memenuhi ruang kesadarannya. Tidak ada gerakan fisik yang dapat disamakan dengan pengalaman ini, karena sujud semacam ini bukan tentang bentuk, melainkan tentang penyerahan yang lebih dalam dari sekadar gerakan tubuh. Sujud batin lahir dari kejujuran yang sepenuhnya, dari kerendahan yang tidak dibuat-buat. Banyak orang bisa menundukkan kepala, tetapi tidak semua mampu menundukkan hatinya. Sujud lahiriah tidak selalu menjamin sujudnya ruh, tetapi sujud ruh selalu membuat sujud lahiriah menjadi lebih bermakna. Dalam sholat diam, ketika seseorang menanggalkan keributan pikiran dan hiruk-pikuk dunia, sujud menjadi lebih dari ritual. Ia menjadi momen ketika seluruh keberadaan seseorang dilembutkan. Pada titik itu, sujud tidak lagi terasa sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan alami bagi jiwa yang ingin pulang kepada ketenangannya. Seseorang bisa meneteskan air mata tanpa alasan jelas, karena ia merasakan kelembutan Allah menyentuh ruang batin yang paling rapuh. Ada sujud yang tidak membutuhkan lantai, tidak membutuhkan posisi tertentu, tidak membutuhkan kalimat. Sujud ini adalah keadaan batin yang tunduk total kepada Tuhan, meski seseorang sedang duduk, berdiri, atau bahkan hanya diam. Sujud seperti ini muncul ketika hati merasakan kehadiran Allah begitu dekat, hingga tidak ada lagi alasan untuk menegakkan ego. Dalam momen itu, seseorang merasakan bahwa dirinya tidak lebih dari seorang hamba yang sangat kecil, namun sangat dicintai. Keajaiban sujud batin terletak pada kenyataan bahwa ia dapat berlangsung meski tubuh tenang, dan seringkali justru terasa lebih kuat ketika tidak ada gerakan sama sekali. Diam menjadi alas sujudnya, dan keikhlasan menjadi bentuknya.
Ketika seseorang memasuki sujud yang tidak terlihat, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada kelembutan yang datang dari arah yang tidak diketahui, seakan Allah sedang menghapuskan satu demi satu beban yang selama ini disimpan hati. Sujud batin membuat seseorang merasakan bahwa ia diterima sepenuhnya, meski ia membawa seluruh kekurangan dan luka yang belum sembuh. Ia merasa bahwa tidak ada tempat yang lebih aman selain berada dalam ketundukan itu. Tidak ada dinding, tidak ada jarak, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Tuhan. Salat diam membantu hati mencapai keadaan ini, karena dia memperjelas apa yang selama ini tertutup oleh suara dunia, bahwa kita selalu berada dalam jangkauan kasih-Nya. Akhirnya, sujud yang tidak terlihat mengajarkan bahwa kedekatan kepada Allah tidak selalu muncul dalam bentuk yang dapat dilihat orang lain. Kedekatan itu adalah rasa yang tumbuh dari ketulusan yang tidak dipamerkan. Ketika hati telah menyadari bahwa segala kekuatan berasal dari Allah dan segala kelemahan adalah bagian dari kemanusiaan, sujud batin menjadi mudah dilakukan. Bahkan tanpa gerakan apapun, seseorang dapat merasakan dirinya sedang tenggelam dalam kehadirannya. Inilah sujud sejati, sujud yang dilakukan oleh ruh, yang tidak memerlukan saksi selain Allah sendiri. Dan ketika seseorang telah merasakan sujud seperti ini, solatnya tidak lagi terasa sebagai ritual yang berulang, tetapi sebagai perjalanan menuju ruang kedekatan yang selalu menenangkan, selalu menuntun, dan selalu menghidupkan kembali hati yang pernah letih. Bab 5. Nafas sebagai zikir yang tersembunyi. Nafas adalah detik-detik rahasia yang Allah letakkan dalam diri manusia, sebuah tanda kehidupan yang terus bergerak tanpa pernah diminta untuk memulai atau berhenti. Namun kebanyakan manusia menjalani hidup tanpa menyadari bahwa di dalam setiap tarikan nafas ada peluang untuk merasakan kehadirannya. Dalam sholat diam, nafas menjadi salah satu unsur yang paling lembut, namun paling kuat dalam membimbing seseorang memasuki keheningan batin. Ketika seseorang mulai memperhatikan aliran nafasnya, ia menemukan bahwa ada irama ketuhanan yang tidak pernah terputus sejak hari pertama ia diciptakan. Tarikan nafas membawa masuk ketenangan, hembusan nafas membawa keluar kegelisahan. Ritme ini bukan hanya fungsi biologis, tetapi juga sarana untuk kembali mengenali bahwa Allah senantiasa dekat. Nafas mengajarkan manusia untuk hadir, karena tidak ada nafas yang terjadi di masa lalu atau masa depan. Ia hanya ada di momen kini, dan momen kini inilah tempat seseorang dapat benar-benar bertemu dengan Allah dalam kesadaran. Dalam sholat diam, ketika seseorang merasakan nafasnya menjadi lebih lembut, hatinya pun ikut melembut. Kesadaran itu membuka pintu bagi jiwa untuk masuk lebih dalam, untuk menyelam ke ruang batin yang sering tertutup oleh kesibukan pikiran. Nafas tidak pernah memaksa, tetapi kehadirannya konstan, seperti ketukan pintu yang mengingatkan bahwa Allah selalu ada meski hambanya tenggelam dalam urusan dunia. Ketika seseorang menyadari hal ini, nafas menjadi zikir tersembunyi yang tidak membutuhkan suara, tetapi menghasilkan ketenangan yang meluas hingga ke seluruh lapisan kesadaran. Ada saat-saat dalam sholat diam ketika nafas terasa begitu berbeda. Ia tidak lagi sekadar udara yang keluar masuk tubuh, tetapi menjadi aliran halus yang menyentuh bagian terdalam dari diri manusia. Dalam keadaan itu, seseorang merasakan bahwa ia sedang dipenuhi dengan kelapangan yang tidak ia temukan di tempat lain. Nafas menjadi seperti cahaya yang membersihkan kabut dalam diri, membawa kembali kejernihan yang hilang. Setiap tarikan nafas seakan mengajak seseorang untuk kembali kepada hatinya sendiri, dan setiap hembusan nafas mengajak untuk melepaskan apa yang tidak perlu dibawa. Inilah zikir yang tidak terdengar, zikir yang lahir dari kepasrahan yang tidak menggunakan kata-kata. Nafas menjadi jembatan antara tubuh dan ruh, antara kesadaran dan ketenangan, antara hamba dan Tuhannya. Nafas juga mengajarkan manusia tentang keseimbangan. Tidak ada tarikan tanpa hembusan, tidak ada memberi tanpa menerima. Dalam sholat diam, seseorang mulai memahami bahwa kehidupan pun mengikuti prinsip yang sama. Ketika seseorang bertahan dalam kesedihan, ia seperti menahan nafas terlalu lama. Ketika seseorang tenggelam dalam ketakutan, ia seolah lupa bagaimana bernapas dengan ringan. Namun ketika ia hadir dalam sholat,
dan menyadari kembali ritme nafasnya, ia merasakan bahwa keseimbangan itu dapat kembali. Nafas mengajarkan bahwa hidup mengalir, bahwa setiap beban akan berlalu seperti hembusan yang keluar dari tubuh, dan setiap harapan akan masuk seperti tarikan yang membawa energi baru. Kesadaran ini membuat seseorang lebih mudah menerima kenyataan, lebih mudah bersyukur, dan lebih tenang dalam menghadapi segala hal. Akhirnya ketika nafas menjadi zikir tersembunyi, sholat diam berubah menjadi pengalaman yang jauh lebih dalam. Seseorang tidak lagi sekadar berdiri, rukuk, atau sujud, tetapi ia merasakan seluruh tubuhnya ikut bertasbih melalui nafas yang berirama. Ini adalah zikir yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, tetapi sangat jelas dirasakan oleh hati yang hadir. Nafas menjadi pengingat bahwa selama kehidupan masih bergerak, kesempatan untuk mendekat kepada Allah tidak pernah berhenti. Dalam setiap hembusan, seseorang dapat melepaskan kekhawatiran. Dalam setiap tarikan, ia dapat mengambil kembali ketenangan. Pada titik ini, sholat bukan lagi tugas yang harus diselesaikan, tetapi ruang yang selalu dinantikan. Ruang di mana nafas, hati, dan ruh bersatu dalam ketenangan yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Bab 6. Sunyi yang menghidupkan. Dalam setiap diri manusia terdapat sebuah ruang yang tidak bisa dijangkau oleh suara dunia manapun. Ruang itu begitu hening, begitu dalam, hingga hanya mereka yang berani diam yang mampu merasakannya. Sunyi ini bukan kekosongan, tetapi sebuah kelimpahan yang tidak terlihat. Banyak orang menghindari sunyi karena mereka takut bertemu diri sendiri, takut mendengar suara batin yang telah lama tertimbun oleh keramaian pikiran. Padahal justru di sanalah Allah menunggu, hadir tanpa perlu ditunggu, dekat tanpa perlu dicari. Diam itulah yang menghidupkan, karena ia mengembalikan manusia kepada pusat dirinya, tempat cahaya Tuhan pertama kali mengetuk. Kedamaian tidak datang dari menyingkirkan dunia, tetapi dari menempatkan dunia pada ukurannya yang benar. Ketika manusia berada dalam keheningan batin, segala hiruk pikuk hanya menjadi bayang-bayang yang melintas. Ia tidak lagi mudah terseret arus kecemasan, tidak lagi terbakar hasrat yang berlebihan. Ia menjadi saksi yang jernih, seperti cermin bening yang memantulkan segala rupa tanpa melekat padanya. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa sunyi bukan sekadar keadaan, melainkan kemampuan rohani untuk tidak terbelah oleh dunia luar. Itulah sunyi yang menghidupkan, bukan mematikan. Keheningan itu perlahan membentuk mata batin yang melihat tanpa prasangka, mendengar tanpa kebutuhan untuk membenarkan diri. Dari sini lahirlah kebijaksanaan. Ia bukan hasil dari banyak membaca, bukan pula dari panjangnya pengalaman, tetapi dari kemampuan membiarkan hati disentuh oleh kebenaran yang halus. Di jalan sunyi, seseorang belajar bahwa tidak semua yang benar harus dikatakan, tidak semua yang diketahui harus ditampakkan. Sebab sebagian kebenaran hanya dapat berakar ketika disimpan dalam keheningan hati, seperti benih yang tumbuh di bawah tanah sebelum menampakkan daun pertamanya. Namun sunyi sejati bukan melarikan diri dari manusia. Ia justru menjadikan seseorang lebih lembut, lebih memahami, lebih hadir bagi sesamanya. Setelah hati dibasuh oleh keheningan, seseorang menjadi seperti mata air. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, tetapi memberi minum kepada siapa saja yang mendekat. Dalam kesunyian itu, seseorang belajar memberi tanpa berharap, mencinta tanpa menuntut balasan, dan membantu tanpa ingin dilihat. Inilah buah dari perjalanan ke dalam. Keheningan melahirkan kepekaan, kepekaan melahirkan kasih, dan kasih melahirkan kehadiran yang membawa ketentraman bagi siapapun yang berada di dekatnya. Pada akhirnya, sunyi adalah jalan pulang. Ia membawa manusia kembali kepada Yang Maha Mengetahui sebelum segala pengetahuan, Yang Maha Hadir sebelum segala kehadiran, Yang Maha Dekat tanpa jarak. Dalam sunyi itu, seseorang mendapati bahwa Tuhan tidak pernah jauh, hanya hati manusia yang terlalu bising. Ketika sunyi meresap hingga ke sumsum jiwa, seseorang mulai merasakan bahwa hidup ini bukan perjuangan melawan dunia, tetapi perjalanan menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Sunyi yang menghidupkan adalah sunyi yang menyerap kegelisahan, memadamkan kesombongan, dan mengembalikan manusia kepada fitrah asalnya. Tenang di hadapan Tuhan, damai dalam menerima takdirnya, dan jernih dalam menjalani perannya di dunia.
Bab 7. Melihat dengan mata dalam. Ada saat ketika mata lahir tidak lagi mampu menjelaskan apa yang terjadi dalam diri manusia. Ia melihat bentuk, tetapi tidak menangkap makna. Ia mengenali warna, tetapi tidak mengetahui arah. Maka seseorang perlu membuka mata lain yang tidak terbuat dari daging. Tidak pula bergantung pada cahaya dunia. Mata ini tumbuh dari kejernihan hati, dari ketulusan yang terus dipelihara, dan dari keberanian untuk melihat diri apa adanya. Melihat dengan mata dalam bukan perkara mempelajari ilmu gaib, tetapi memurnikan kesadaran agar mampu menangkap pesan lembut yang sering terlewat oleh pikiran yang terlalu bising. Ketika mata dalam mulai terbuka, seseorang melihat bahwa hidup tidak pernah berdiri sendiri. Setiap peristiwa adalah rangkaian yang saling terhubung, setiap kejadian membawa pelajaran, dan setiap perjumpaan merupakan undangan untuk mengenali diri lebih dalam. Ia mulai merasakan bahwa Allah selalu berbicara melalui keadaan. Ada petunjuk dalam kegembiraan, ada nasihat dalam kesulitan, bahkan ada rahmat dalam kesedihan. Hati yang peka tidak memandang segala sesuatu secara terpisah, tetapi menangkap pola, arah, dan hikmah di baliknya. Di titik ini, dunia menjadi kitab yang senantiasa terbuka, dan setiap halaman mengantar manusia menuju pengenalan diri yang lebih jujur. Namun mata dalam hanya dapat bekerja ketika hati terbebas dari bias. Selama seseorang masih terpenjara oleh kepentingan, luka, dan keinginan, ia hanya akan melihat pantulan dirinya sendiri pada setiap keadaan. Ia akan menilai dengan rasa, bukan dengan makna. Ia akan menarik kesimpulan berdasarkan harapan pribadi, bukan kebenaran yang sejati. Maka perjalanan batin menuntut keberanian untuk mengikis lapisan-lapisan ego yang menebal. Dengan merendah, seseorang mulai melihat lebih jelas. Dengan menerima, ia mulai memahami lebih dalam. Dengan ikhlas, ia mulai menyaksikan dunia apa adanya tanpa distorsi. Melihat dengan mata dalam juga berarti melihat orang lain dengan kasih, bukan prasangka. Seseorang tidak lagi mudah menghakimi, karena ia sadar setiap jiwa membawa beban dan riwayat yang tidak tampak oleh mata lahir. Ia memahami bahwa manusia bertindak bukan hanya karena apa yang terjadi hari ini, tetapi karena banyak hal yang telah terpendam di masa lalu. Dari pemahaman ini lahirlah kelembutan, lahirlah empati, dan lahirlah kemampuan untuk menghadirkan ruang aman bagi orang lain. Mata dalam membuat seseorang melihat tidak hanya kesalahan, tetapi juga luka yang melahirkan kesalahan itu. Pada akhirnya kemampuan melihat dengan mata dalam adalah anugerah bagi mereka yang rajin merawat keheningan dan kejujuran. Ia membawa seseorang pada kehidupan yang lebih terarah, lebih ringan, dan lebih selaras dengan jalan yang Allah tetapkan. Dengan mata lahir, manusia melangkah di bumi. Dengan mata dalam, ia melangkah menuju kedalaman dirinya. Ketika kedua mata ini bekerja bersama, seseorang tidak hanya menjalani hidup, tetapi memahami mengapa ia hidup. Dan dari pemahaman itulah muncul kebijaksanaan, kemampuan membaca tanda, menerima takdir, serta melihat setiap langkah sebagai bagian dari perjalanan kembali kepadanya. Bab 8. Salat yang menghapus suara dunia. Dalam perjalanan menuju kedalaman batin, seseorang akhirnya sampai pada tahap di mana salat menjadi ruang untuk menghapus seluruh suara dunia. Ia bukan lagi sekadar rangkaian gerakan yang dihafal sejak kecil, bukan pula ritual yang dijalankan karena kewajiban. Salat menjadi sebuah tempat pulang, tempat di mana dunia yang riuh mereda dan diri kembali menemukan keheningan hakiki. Pada saat itu, seseorang mulai menyadari bahwa yang menghalangi ketenangan bukanlah kebisingan luar, melainkan pikiran yang tak kunjung diam. Maka salat hadir sebagai jembatan untuk menyeberangi keramaian batin menuju samudra ketenangan yang hanya bisa dirasakan, tidak bisa dijelaskan. Ketika seseorang berdiri dalam salat, sebenarnya ia sedang berdiri di hadapan dirinya sendiri. Ia sedang melihat segala kerumitan yang selama ini ia bawa, segala beban yang ia tahan, dan segala keresahan yang ia sembunyikan dari dunia. Namun yang luar biasa adalah Allah tidak meminta diri untuk sempurna sebelum menghadapnya. Allah hanya meminta kejujuran. Maka setiap kali seseorang mengangkat tangan takbir, ia sebenarnya sedang berkata kepada dunia, "Aku berhenti sejenak." Ia menolak untuk dikejar waktu, menolak untuk ditenggelamkan ambisi, dan menolak untuk terus dihanyutkan kegelisahan.
Dari gerakan pertama itu saja, hati sudah mulai dibersihkan dari suara-suara yang tak perlu. Di dalam ruku dan sujud, seseorang merasakan bahwa dirinya bukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Rasa kecil itu bukan membuatnya terhina, justru membuatnya ringan. Karena ketika seseorang menyadari bahwa ia tidak harus mengendalikan segalanya, ia mulai melepaskan genggamannya terhadap hal-hal yang selama ini membebaninya. Sujud tidak lagi menjadi sekadar menundukkan kepala, tetapi menundukkan ego yang keras. Dalam sujud, seseorang menemukan kembali hakikat dirinya, lemah, rapuh, namun selalu dirangkul oleh kasih sayang Allah. Dan ketika hati merasakan kelembutan itu, suara dunia semakin memudar, seperti ombak yang terdengar jauh dari tepi pantai. Saat salam diucapkan, seseorang kembali ke dunia, tetapi ia kembali dalam keadaan berbeda. Ia tidak membawa pulang kebisingan yang tadi ia lepaskan. Ia tidak membawa pulang kecemasan yang tadi ia titipkan kepada Allah. Ia keluar dari sholat seperti seseorang yang baru saja mandi di sungai yang sangat jernih, bersih, segar, dan lebih kuat dari sebelumnya. Inilah rahasia terbesar mengapa sholat dapat menjadi penenang hati. Bukan karena bacaan yang panjang, bukan karena gerakan yang indah, tetapi karena ia mengajak seseorang kembali kepada dirinya yang paling jujur, paling hening, dan paling dekat dengan Allah. Maka sholat yang mampu menghapus suara dunia bukanlah sholat yang sempurna secara teknis, tetapi sholat yang dilakukan oleh hati yang rela diam. Di titik ini, seseorang mengerti bahwa keheningan bukan sekadar suasana, tetapi keadaan jiwa. Karena setelah sholat yang hening, seseorang tak mudah lagi terganggu oleh kebisingan. Suara dunia mungkin tetap ada, tetapi tidak lagi mengguncang jiwanya. Ia sudah menemukan pusat ketenangan yang kokoh, yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Dan dari pusat ketenangan, itulah ia melangkah, menjalani hidup dengan hati yang lebih damai, lebih jernih, dan lebih siap menerima setiap takdir dengan lapang. Bab 9. Ketika hati menjadi mihrab paling sunyi. Ada sebuah tahap dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai menyadari bahwa mihrab sejati tidak hanya berada di masjid, tidak hanya berdiri di sudut ruang ibadah, tetapi tumbuh di dalam hati manusia. Mihrab hati ini tidak terlihat oleh mata lahir, namun kehadirannya sangat terasa oleh jiwa yang mulai terjaga. Di dalam mihrab inilah setiap bisikan, setiap getar kesadaran, dan setiap desah kerinduan kepada Allah melebur menjadi satu keheningan yang hidup. Seseorang yang telah menemukan mihrab dalam dirinya akan mulai merasakan bahwa setiap detik adalah undangan untuk kembali. Setiap napas adalah kesempatan untuk berzikir, dan setiap diam adalah bentuk ibadah yang lebih dalam daripada kata-kata. Mihrab hati bukan ruang yang dibangun oleh manusia, melainkan ruang yang Allah ciptakan agar manusia dapat kembali mengenalnya. Ketika hati menjadi mihrab, seseorang tidak lagi menunggu waktu sholat untuk merasa dekat dengan Allah. Ia menemukan bahwa kehadirannya menyelimuti setiap keadaan, baik yang tampak tenang maupun yang tampak kacau. Di tengah keramaian sekalipun, ia dapat merasakan keteduhan yang sama seperti ketika sedang berdiri dalam sholat malam. Ia memahami bahwa Allah tidak hanya hadir dalam bacaan panjang dan doa yang terucap, tetapi juga dalam diam yang mendalam. Diam yang membuat hati terasa lebih luas daripada langit dan lebih hening daripada fajar yang baru terbit. Dalam kondisi ini, seseorang mulai peka terhadap tanda-tanda yang Allah kirimkan. Ia membaca hikmah di balik kegagalan, ia merasakan petunjuk di balik jalan buntu, dan ia melihat penyembuhan di balik luka yang dulu menyakitkan. Namun mencapai mihrab hati bukanlah perkara ringan. Ada proses panjang yang harus dilalui, ada pergulatan batin yang harus diterima, ada bagian-bagian diri yang harus diruntuhkan sedikit demi sedikit. Hati yang hendak dijadikan mihrab tidak boleh dipenuhi kebisingan dunia, tidak boleh disesaki oleh dendam, ambisi yang buta, atau ketakutan yang melumpuhkan. Maka seseorang perlu belajar merapikan ruang dalam dirinya, melepaskan apa yang tidak perlu, memaafkan apa yang tak bisa diubah, memahami apa yang belum sempat dimengerti, dan menerima apa yang sudah digariskan. Setiap pelepasan membuka ruang baru, setiap keikhlasan membersihkan sudut yang gelap, dan setiap rasa syukur menyalakan cahaya yang membuat mihrab itu semakin jelas. Itulah sebabnya perjalanan ke dalam diri selalu terasa berat,
Karena seseorang sedang membangun rumah untuk Allah di dalam hatinya. Ketika mihrab hati mulai berdiri kokoh, seseorang merasakan perubahan yang tidak bisa ia jelaskan kepada siapapun. Ia menjadi lebih tenang dalam menghadapi ujian, lebih lembut dalam menanggapi kehidupan, dan lebih kuat dalam menghadapi kesedihan. Ia tidak lagi mencari pengakuan manusia, karena ia telah merasa cukup dengan penglihatan Allah terhadap dirinya. Kata-kata orang tidak lagi menenggelamkannya, pujian tidak mengangkatnya terlalu tinggi, dan celaan tidak membuatnya runtuh. Ia berjalan dengan langkah yang stabil, karena ia tahu kemana ia pulang. Di dalam mihrab itu, ia selalu menemukan arah, meskipun dunia di luar tampak gelap dan membingungkan. Pada akhirnya, ketika hati benar-benar menjadi mihrab paling sunyi, seseorang mengerti bahwa ia tidak perlu mencari Allah terlalu jauh. Ia tidak perlu menunggu tanda-tanda besar atau keajaiban yang dahsyat. Allah selalu berada di tempat yang sama, di dalam dirinya, sedekat nadinya sendiri. Mihrab hati membuat seseorang hidup dengan kesadaran yang baru. Kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk kembali. Setiap kegagalan adalah jalan untuk lebih dekat. Dan setiap rasa kehilangan hanyalah undangan untuk bersandar lebih kuat kepadanya. Dari mihrab inilah lahir kehidupan yang lebih jernih, lebih bijak, dan lebih damai, seakan seluruh dunia perlahan menjadi mesra, karena hati telah menemukan tempat bersujudnya sendiri. Bab 10. Diam yang membuka pintu rahasia solat. Ada sebuah rahasia halus yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang berani masuk ke dalam dirinya sendiri dengan penuh kejujuran. Rahasia itu adalah bahwa diam bukan ketiadaan, tetapi ruang tempat Allah berbicara paling jelas. Dalam solat, diam bukanlah jeda, ia adalah pintu. Sebuah pintu menuju pemahaman yang tidak dapat dicapai oleh kata-kata, tidak dapat diajarkan oleh guru manapun, dan tidak dapat dibeli oleh siapapun. Diam adalah bahasa awal ruh. Sebelum ia mengenal suara, sebelum ia mengenal dunia. Ketika seseorang memasuki diam yang benar di dalam solatnya, ia sedang kembali kepada bahasa pertama yang Allah ajarkan kepada jiwanya, bahasa keheningan. Dari sini segala rasa hadir, dari sini segala pengetahuan mengalir tanpa perlu dicari. Dalam diam solat, seseorang mulai melihat kenyataan dirinya tanpa tirai. Ia melihat betapa sering ia berlari dari kegelisahan, betapa sering ia memaksa hatinya untuk kuat padahal ia rapuh, dan betapa sering ia bersandar pada dunia yang tidak pernah menjanjikan kesetiaan. Dalam diam itu, ia tidak lagi bisa menghibur dirinya dengan alasan, tidak lagi bisa bersembunyi di balik kesibukan. Ia berdiri sendirian di hadapan Allah, dan justru disitulah ia menemukan keberanian yang sebenarnya. Diam membuatnya mengakui segala kelemahan tanpa rasa hina, karena ia tahu Allah tidak mencela kelemahan hambanya. Allah hanya ingin hamba itu kembali. Saat seseorang benar-benar berani diam, ia membuka ruang bagi dirinya untuk pulang ke titik paling jujur. Titik di mana ia hanya seorang hamba yang membutuhkan kasih sayang Tuhannya. Ada pula saat ketika diam dalam solat terasa seperti aliran cahaya yang turun perlahan ke dalam dada. Ia tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata. Cahaya ini bukan sesuatu yang mistis, tetapi ketenangan yang Allah anugerahkan kepada hati yang mulai pasrah. Ketenangan itu membuat seseorang merasa bahwa semua yang selama ini ia takutkan sebenarnya tidak pernah sebesar bayangannya. Ia mulai mengerti bahwa kegelisahan muncul bukan karena keadaan, tetapi karena ia terlalu terikat pada skenario hidup yang ia inginkan. Saat diam itu menguasai solatnya, ia merasakan kelapangan yang mengalir seperti sungai jernih. Suara dunia yang dulu begitu keras kini terdengar jauh, dan hatinya perlahan menjadi lebih luas daripada semua masalah yang ia hadapi. Ketika diam itu semakin dalam, seseorang mulai merasakan bahwa solat bukan lagi sesuatu yang ia lakukan, tetapi sesuatu yang mengubah dirinya dari dalam. Ia merasa bahwa setiap rukuk meruntuhkan sedikit keangkuhan, setiap sujud menghaluskan sedikit kekerasan hatinya, dan setiap salam membukakan jalan baru untuk menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi. Ia tidak lagi berdoa hanya dengan kata-kata, tetapi dengan keadaan dirinya. Ia tidak lagi memohon sambil menggenggam kecemasan, tetapi memohon sambil menyerahkan seluruh hatinya kepada Allah. Pada tingkat ini, diam menjadi bentuk ibadah yang paling kuat, karena ia membuat seseorang benar-benar hadir, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa jarak. Pada akhirnya,
Rahasia diam dalam sholat adalah bahwa ia mengembalikan manusia kepada fitrahnya, tenang, berserah, dan penuh kepercayaan kepada Allah. Diam bukan membuat seseorang pasif, tetapi membuatnya lebih sadar. Ia lebih peka membaca tanda-tanda kehidupan, lebih lembut dalam menyikapi orang lain, dan lebih kokoh menghadapi ujian. Diam bukan kekosongan, diam adalah tempat bertemunya dua dunia, dunia luar yang ribut dan dunia dalam yang mencari ketenangan. Dan ketika seseorang mampu menjadikan diam sebagai inti sholatnya, ia tidak hanya menemukan Allah dalam ibadahnya, tetapi juga dalam langkah-langkah kecil kehidupannya setelah itu. Dari diam inilah ia belajar melihat, memahami, dan hidup dengan cara yang lebih dalam, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Terima kasih telah menyertai perjalanan batin ini. Kini, sebelum suara ini memudar, izinkan hatimu menyimpan satu keheningan kecil sebagai bekal. Sebab apa yang paling berharga bukan pada kata-katanya, tetapi pada getaran lembut yang muncul setelahnya. Getaran yang mengingatkanmu bahwa Allah selalu dekat, selalu menjaga, selalu memanggilmu pulang. Saat video ini berakhir, jangan buru-buru kembali ke keramaian dunia. Tarik napas perlahan. Rasakan hatimu yang kini sedikit lebih tenang, sedikit lebih jernih. Ingatlah, setiap langkahmu, setiap kegelisahanmu, setiap harapanmu, semuanya selalu berada dalam penglihatannya. Sampai kita bertemu lagi di perjalanan sunyi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.